Oke teman-teman, selamat datang kembali di video serial Arduino. Kali ini pada episode kedua ini kita akan langsung ya praktek, dimulai dengan yang instalasi Arduino IDE, kemudian sedikit tentang pembahasan tentang Arduino IDE, dan juga nanti akan kita coba menjalankan program dan menguploadnya ke Arduino Uno ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman belum mengikuti video pertama, teman-teman bisa simak video pertamanya dahulu. Baiklah teman-teman, kita langsung aja. Yang pertama adalah kita akan coba instalasi Arduino IDE dulu ya. Jadi Arduino IDE adalah sebuah aplikasi. Platform yang digunakan adalah platform desktop dan web. Tapi kali ini kita akan coba install Arduino IDE lewat desktop ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah ketik aja di browser dengan URL arduino.cc, kemudian ke bagian software. Nah, dari sana teman-teman bisa mendownload aplikasi atau installer dari Arduino IDE sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman punya di rumah. Jadi di sini menyediakan sistem operasi Windows, kemudian Linux dan macOS X. Oke, untuk sistem operasi Windows sendiri mempunyai aplikasinya juga. Windows App-nya itu teman-teman bisa download lewat Microsoft Store ya. Di sini tinggal klik linknya aja. Tapi untuk praktek di video ini saya sudah mendownload yang versi installernya ya. Jadi versi ini Windows 7 and newer, dan itu sudah saya download di sini ya teman-teman. Oke, di download. Nah, ini adalah file installer untuk Arduino IDE versi 18.13. Oke, untuk instalasinya langsung aja kita klik dua kali ya di file executable-nya ini. Kemudian kita agree. Nah, di sini ada option ya teman-teman. Dari ketika install pertama Arduino software atau IDE, teman-teman bisa memilih apakah harus install USB driver, create shortcut, create desktop shortcut, dan associate.ino. Oke teman-teman, kita langsung aja klik next ya. Jadi kita biarkan ini semua terinstall, termasuk USB driver juga, karena kita memerlukannya untuk memprogram Arduino. Kita next, kita install aja langsung. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai, dan harusnya tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Oke teman-teman, instalasi Arduino IDE sudah selesai, dan kita bisa menjalankan Arduino IDE-nya lewat start menu ini ya. Start menu. Kemudian ada shortcut nih Arduino di sana juga. Oke, terus kita coba jalankan aja ya. Kita kecilkan dulu ini browsernya. Oke teman-teman, jadi di sini adalah penampakan atau tampilan dari Arduino IDE. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh program dari example yang ada di Arduino IDE ini. Saya akan coba jelaskan sedikit menu-menu pada Arduino IDE ini. Menu-menu yang di sini yang paling sering kita gunakan menurut saya. Yang pertama kita coba cek dulu menu bagian file. Nah, di sini ada new. Ini ketika kita ingin membuat atau membuat sketch baru ya, kita klik aja new, dan otomatis sketch baru tersebut akan membuka IDE yang baru di window yang lain. Oke, kita tutup dulu. Kemudian di sini juga ada menu open. Open ini ketika kita mempunyai sebuah file ya, file, kita juga bisa membuka file tersebut di sini. Kita coba ini open dulu contohnya ini. Nah, jadi file yang sudah kita punya tadi otomatis akan terbuka di Windows yang baru ya, Windows IDE yang baru. Jadi kita bisa mempunyai beberapa IDE yang bisa open sekaligus ya. Kemudian menu lagi open recent. Jadi ini adalah kumpulan dari file-file atau sketch yang pernah kita buka sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita buka file yang kita sudah
ada itu bisa lewat di sini ya teman-teman. Tentu saja adalah file yang baru ya, bukan file yang sudah lama sekali. Oke, kita klik aja contohnya, misalnya ini file Blink ya, ini sudah terbuka ya. Kita coba lagi file tutorial. Nah, ini akan membuka IDE sendiri di window yang lain ya. Oke, itu aja. Kemudian ada Sketchbook. Sketchbook ini semacam kumpulan dari sketch ya. Otomatis ada di sini ketika kita menaruh file .ino-nya di folder sketch. Itu nanti ada di setting preference-nya. Kemudian example. Nah, example ini, menu ini adalah contoh-contoh sketch yang built-in ini jadi sudah ada ketika kita instalasi Arduino IDE. Ada juga contoh dari sketch dari library yang sudah terpasang di IDE ini. Jadi ini contoh-contoh lainnya. Oke, yang lain close save as ini umum ya. Kemudian kita klik preference. Nah, di preference ini teman-teman bisa memilih language-nya, apakah pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tapi untuk saya sendiri pribadi lebih cocok pakai bahasa Inggris ya. Kemudian font, terus kemudian di sini ada option theme-nya. Nah, theme-nya default ya, nggak ada themes yang lain. Kemudian ada option untuk display line number, jadi line number yang ada di sini. Terus verify code after upload. Ini untuk option compilernya. Jadi cek dulu setelah upload juga. Kemudian ada lagi enable code folding ya. Ini code folding ini yaitu ketika kita klik ini otomatis section-section di IDE-nya kita bisa tutup ya. Namanya default ditutup. Oke, untuk file itu aja ya teman-teman. Jadi yang penting itu beberapa ini. Kemudian kita masuk ke bagian edit. Edit ini tidak terlalu banyak yang penting. Cuman standar untuk editor atau IDE, find search, kemudian untuk meningkatkan atau mengecilkan font, terus copy program kita, program sketchnya ini biar bisa dibaca di forum ataupun di copy sebagai HTML. Nah, kemudian bagian yang penting lainnya itu bagian sketch. Nah, di sini ada beberapa yang nantinya akan sering kita gunakan. Jadi contohnya ini, jadi verify atau compile. Jadi fungsinya menu ini, sub menu ini sama dengan ini ya, button yang ada di sini, ini verify. Verify itu artinya kalau kita klik, maka IDE-nya akan mengcompile dan memverify apakah code-nya itu sudah benar atau ada error di code atau tidak. Oke, itu fungsinya verify. Dan kemudian fungsinya upload. Upload ini fungsinya untuk mengcompile kode kita menjadikan binary dan menguploadnya ke Arduino. Dalam hal ini contohnya itu Arduino lewat kabel data ya, lewat USB. Oke, itu untuk fungsinya. Yang lain saya rasa tidak terlalu sering kita pakai. Kemudian juga yang penting adalah library ya di sini. Kita coba include library, kemudian manage library. Oke, nah di sini adalah contoh dari library-nya. Library manager namanya. Jadi bagian ini kita bisa melihat library mana yang sudah terpasang, install misalkan. Terus library mana yang bisa diupdate. Nah, di sini ada beberapa library yang bisa kita update, bisa diupdate ya teman. Jadi ada servo dan ada fruit circuit playground, ini bisa diupdate. Dan misalkan kita punya library yang belum ada, kita bisa tinggal search saja. Misalkan kita mau install library untuk DHT. Jadi DHT adalah sensor kelembapan dan temperatur ya. Jadi misalkan kita search DHT, nah di sini maka akan muncul hasil dari search ini. Jadi contohnya DHT sensor library, DHT sensor library for SPX. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsinya library manager adalah untuk memanage library yang sudah ada di komputer ya, atau udah terinstall. Teman-teman bisa langsung ke folder library lewat ini ya. Jadi paling gampang adalah ke Explorer, File Explorer,
dokumen Arduino libraries. Nah, nanti libraries custom teman-teman bisa upload di sini, atau otomatis yang kita install dari library manager akan berada di folder ini. Teman-teman juga bisa langsung mengekstrak file zip ya, file zip dari library itu ke folder ini, dan otomatis nantinya akan mudah dikenali atau bisa dikenali oleh Arduino IDE. Oke, itu library. Kemudian serial monitor, kita bisa juga memakai serial monitor sebagai output ya, output atau display atau hasil dari kode kita. Jadi misalkan kita ingin memprint sesuatu atau menampilkan keluaran dari program kita bisa menggunakan serial monitor. Jadi karena kita tidak ada satupun board yang terhubung atau Arduino terhubung, maka ini tidak bisa digunakan. Juga ada serial plotter. Nah, ini serial plotter ini saya sendiri belum pernah coba. Nanti kita akan coba implementasikan atau coba lagi ya. Terus yang lain lagi untuk bagian sketch ini, bagian tools ini itu aja ya rasanya teman-teman. Jadi untuk setting Arduino Uno atau board yang kita pakai nanti kita akan bahas lebih detail di kesempatan setelah ini. Oke teman-teman, jadi itu saja sedikit sekilas tentang Arduino IDE, tentang menu dan submenu yang paling umum atau paling sering kita gunakan nantinya. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai mempersiapkan Arduino-nya ya untuk kita program. Jadi yang teman-teman perlukan adalah sebuah Arduino seperti ini, jadi hardware-nya seperti ini ya. Dan kemudian sebuah kabel data. Nah, kabel data ini teman-teman harus perhatikan harus menggunakan soket yang sama ya. Jadi Arduino Uno ini menggunakan soket Type B, USB Type B ya. Teman-teman juga harus membeli kabel data dengan koneksi USB Type B yang male dan juga USB Type A yang male juga. Jadi yang bagian USB Type B ini kita akan masukkan ke Arduino-nya, dan sedangkan yang satunya atau USB Type A-nya akan kita tancapkan ke komputer. Oke teman-teman, jadi sudah tersambung ya. Oke, saya benerin dulu kabelnya ini. Jadi seperti ini. Arduino sudah nyala, ditandai dengan lampu indikator power ya, sudah nyala di sini. Teman-teman bisa lihat warnanya kuning di Arduino ini. Dan kemudian kita akan mulai untuk menjalankan Arduino IDE ya. Kita buka dulu Arduino IDE. Nah, di sini. Oke, di sini Arduino IDE. Kemudian hal yang lain yang harus kita cek ya, yaitu setting untuk boardnya. Jadi masuk ke sini, ke tools board, kemudian kita pilih Arduino Uno. Kemudian di sini ada pilihan untuk serial portnya. Nah, otomatis ini terpilih ya. Jadi COM3 Arduino Uno sudah terdeteksi di sini. Nah, setelah itu baru kita siapkan program atau sketch yang akan kita pakai atau kita program ke Arduino Uno. Jadi yang contoh di sini saya menggunakan satu file dari example ya. Teman-teman bisa cek di sini file example basic blink. Nah, ini filenya, isi programnya seperti ini. Jadi sketch blink ini fungsinya untuk menyalakan LED built-in, LED yang ada di Arduino itu on dan off atau blink ya, mati nyala atau berkedip istilahnya seperti itu. Kemudian di sini ada contoh struktur programnya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah melihat video di sebelumnya, dijelaskan bahwa secara umum struktur pemrograman Arduino ini memiliki dua bagian. Yang pertama setup dan kedua bagian loop. Nah, setup ini fungsinya yaitu fungsi-fungsi yang dijalankan ketika Arduino Uno ini dinyalakan atau ketika dia direset. Dan sedangkan untuk bagian loopnya ini fungsinya adalah menjalankan aplikasi atau function yang akan dijalankan secara terus-menerus ya, sampai
Arduino itu mati atau bisa dibilang mungkin rusak gitu ya. Jadi program yang ada di bagian loop ini akan dijalankan terus-menerus. Oke, begitu secara singkat penjelasan tentang struktur program Arduino. Dan kita akan mulai bahas ya dari file ini, file Blink ini. Jadi pada bagian setup ini adalah inisialisasi pin digital LED built-in sebagai output ya. Jadi LED built-in ini adalah sebuah konstanta atau apa namanya, nilai variabel yang fix ya, dia akan bisa berubah. Jadi sudah built-in artinya sudah ada di library-nya Arduino. Jadi kita tinggal panggil aja LED built-in ini artinya LED pin 13 ya, digital pin 13. Nah, perintah pin mode ini akan membuat pin 13 ini berfungsi sebagai output. Ingat bahwa pin digital ini adalah pin I/O ya, artinya bisa diset sebagai input ataupun output. Nah, kemudian untuk program berikutnya adalah pada bagian loop. Nah, bagian loop ini intinya adalah membuat LED built-in ini nyala, kemudian delay selama 1 detik, kemudian mati, dan delay selama 1 detik. Jadi, fungsi atau program yang berada di bagian loop ini akan membuat LED built-in, LED Arduino itu akan menyala secara berkedip-kedip selama jeda 1 detik ya. 1 detik nyala, kemudian 1 detik mati. Kemudian seperti itu. Jadi fungsi digital override ini adalah membuat pin LED built-in atau pin 13 ini mempunyai nilai high atau nyala atau on ya. Karena kita bermain-main dengan pin digital. Kemudian ada delay selama 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian ada perintah lagi digital override pin 13 atau pin LED ini untuk low atau mati. Dan ada juga perintah delay di sini selama 1 detik. Oke, langsung saja kita jalankan atau kita verify dulu ya. Kita verify dulu. Oke, verify. Oke, jadi nggak ada error sama sekali. Terus kemudian kita upload. Nah, oke, seperti teman-teman lihat di sini, di bagian sini, LED built-in yang berwarna orange ini ya, orange ini akan berkedip-kedip nyala mati selama jeda 1 detik ya. Jadi artinya program yang kita tulis di sini di IDE-nya ini telah sukses diupload dan dijalankan oleh Arduino Uno. Oke teman-teman, begitu saja penjelasan singkat tentang memprogram Arduino, dalam hal ini Arduino Uno, dimulai dengan instalasi IDE atau software pemrogramannya seperti ini. Kemudian sedikit penjelasan tentang software IDE-nya sendiri, menu-menu yang sering digunakan untuk memprogram Arduino atau menggunakan IDE ini, dan kemudian sedikit atau penjelasan singkat tentang Arduino Programming Language atau bahasa pemrograman Arduino dengan contoh program Blink. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita mengupload program yang telah kita buat ke Arduino, jadi mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi fungsi atau contoh sketch Blink ini akan membuat LED built-in yang ada di Arduino itu akan berkedip atau blink ya. Jadi itu teman-teman episode kedua kita tentang praktek ya, kalau bisa kita bilang praktek. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, silahkan disimak episode pertama tentang teori, lebih ke teori ya, tentang pengertian Arduino, diagram pin, terus kemudian spesifikasi dan lain-lainnya di video sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi video singkat tentang bagaimana kita memprogram Arduino Uno. Bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, jadi tonton dulu video sebelumnya baru ke episode 2 ini, karena video ini adalah berurutan. Dan buat teman-teman yang lain silakan klik like
kalau menyukai video ini atau dislike kalau misalkan tidak suka, dan mungkin bisa berkomentar di kolom komentar apa-apa yang kurang dari video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, jadi serial-serial video berikutnya teman-teman bisa nikmati dengan cepat ya. Oke teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya yang lebih menarik.